Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisha Maulana Akfa, NPM 2340508057. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan alternatif lokasi terbaik untuk mendirikan sebuah pabrik. Nah, sebenarnya video ini ditujukan untuk perbaikan dari CPMK 1 mata kuliah praktikum perancangan fasilitas. Langsung saja. Yang pertama, di sini sudah ada data dari soal UTS, yaitu seperti ini. Ini untuk data awalnya. Nah, kita lanjut ke perhitungan objektif faktornya. Ini kan ada CI atau biaya per tahunnya itu sebesar 10 miliar ya. Nah, untuk mencari 1/CI nya itu sama dengan seperti ini, 1 dibagi dengan ini teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga sama aja, 1 dibagi dengan 9 miliarnya. Yang ketiga juga sama saja, 1 dibagi dengan 8,5 miliar. Kalau sudah, kita totalkan 1/CI nya, yang mana nanti akan digunakan untuk menghitung objektif faktornya. Ini kita sum, keseluruhannya kita sum saja. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini kenapa 1M min 10 itu artinya 1 pangkat 10 itu adalah 0,0000001 gitu ya, 0,00001, karena kan 1 dibagi 10 miliar gitu ya teman-teman. Kemudian untuk objektif faktornya, untuk objektif faktor lokasi X, ini sama dengan dari X ini dibagi dengan total 1/CI, seperti rumus yang ada di sebelah ini ya teman-teman. Seperti rumusnya ini, yang selanjutnya juga sama aja, ini dibagi dengan total 1/CI nya, ini dibagi dengan total 1/CI. Nah, kalau sudah, OV nya ini nanti akan digunakan untuk perhitungan LPM teman-teman. Ini akan nanti saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung subjektif faktor, yang mana di sini harusnya kita sebelum menghitung subjektif faktor itu kita menghitung pairwise comparison. Nah, karena di soalnya itu sudah disediakan subjektif faktornya dan juga set rankingnya, maka hasil dari pairwise comparison tersebut langsung saja kita hitung subjektif faktornya teman-teman. Nah, untuk di sini ada 3 faktor, yang mana faktor pertama yaitu perumahan, sikap masyarakat, dan juga fasilitas pelayanan. Nah, untuk site-nya itu ada lokasi X, Y, dan juga Z ya teman-teman. Nah, di sini udah tertera besaran bobot faktornya seberapa gitu ya, dan juga set rankingnya karena sudah dihitung di soalnya. Nah, untuk mencari subjektif faktor, yang pertama untuk subjektif faktor lokasi X ya teman-teman, itu caranya seperti ini, mudah saja, sama dengan ini 0,5 ini kita kalikan dengan ini 0,2. Nah, sebelumnya kita jangan lupa pakai kurung supaya tidak hilang, dan itu adalah aturan dasar dalam perhitungan matematika teman-teman. Nah, kalau sudah, kita tambahkan saja ini, maaf, kurungnya jangan lupa ya, buka kurung, ini dikali dengan ini, tutup kurung, tambah, buka kurung, ini dikali dengan ini, tutup kurung, sama dengan. Nah, ini didapatkan hasil untuk subjektif faktor lokasi X sebesar 0,3125 sekian. Nah, untuk yang lokasi Y itu sama saja gitu rumusnya, jadi sama dengan ini. Kita langsung saja ya teman-teman, biar cepat, kita percepat saja untuk mempersingkat waktu. Dengan ini untuk subjektif faktor yang lokasi X. Untuk yang lokasi Y itu untuk perkaliannya salah. Ini hanya dikalikan dengan ini. Nah, untuk yang kedua
kalikan dengan ini. Nah yang ketiga itu ini untuk, jadi perkaliannya itu bobot faktor setiap lokasi dikalikan dengan side ranking setiap faktornya gitu. Nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk lokasi X. Kemudian untuk yang lokasi apa, Y sudah ketemu. Nah untuk lokasi Y itu sama saja rumusnya, buka kurung, kita pakai ini, dikalikan ini, lupa ditambah, buka kurung lagi. Oh maaf, salah, kita harus urut dari yang atas ya teman-teman. 0,25 ini dikali dengan ini, lalu ini ini 0,5 dikali dengan 0,25 tutup kurung tambah buka kurung 0,25 dikali dengan ini tutup kurung sama dengan. Nah ini didapatkan untuk subjektif faktor dari setiap lokasi ya, sudah kita dapatkan. Nanti dimasukkan juga di LPM nya. Nah untuk LPM itu ada bobot faktor objektif dan juga bobot faktor subjektif itu sebesar 0,8 serba 0,2. Nah 0,2 ini kita dapatkan dari 1 dikurangi 0,8 didapatkan sama dengan 0,2. Nah itu sudah ditetapkan dari soalnya dan juga ketentuan soal ya teman-teman. Nah untuk itu kita salin saja untuk bobot dari setiap faktor dan juga lokasinya, kita pindahkan ke nilai LPM. Nah sudah, jangan lupa kita masukkan subjektif faktor yang telah kita hitung tadi ini, lalu yang kedua ada ini 0,3725, yang ketiga sama dengan 0,3125 ya teman-teman. Nah OV nya atau objektif faktornya juga jangan lupa kita masukkan yang telah kita hitung tadi ini. Ini kita enter saja. Lalu yang kedua untuk lokasi Y, ini lokasi lokasi Y, ini objektif faktor lokasi Y, objektif faktor lokasi Y. Di sini kita sama dengan, lalu ini lokasi Y ya teman-teman, jangan lupa. Nah untuk perhitungan LPM itu sebenarnya sangat mudah, seperti contohnya seperti ini. Kita langsung ke sama dengan, kan di sini ada objektif dan juga subjektif. Nah di sini di bawah juga ada objektif dan subjektif ya teman-teman. Kita kalikan masing-masing objektif dengan objektif, lalu subjektif dengan subjektif. Apabila sudah, tinggal kita jumlahkan masing-masing perkalian tersebut. Misalnya seperti ini, kita buka kurung, faktor objektif itu kita kalikan dengan faktor objektif yang lokasi X ya teman-teman. Ini lokasi X, oh maaf sebenarnya ini faktor objektif ini kita kalikan dengan OV untuk lokasi X. Nah kalau sudah itu tinggal kita tambah, lalu buka kurung, faktor subjektif dari ini nilai LPM dikali faktor subjektif ini kita kali faktor subjektif di lokasi X. Kalau sudah, kita tutup kurung, lalu kita enter, ketemu. Nah untuk apa namanya, sebentar.
Z itu sama saja ya teman-teman. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan yang pertama tadi sama dengan ini faktor objektif kita kali dengan faktor objektif tutup kurung tambah buka kurung subjektif kita kali dengan subjektif tutup kurung enter. Oh, maaf di sini ada kesalahan, maaf. Ini salah saya. Di sini untuk subjektifnya kita pakai yang lokasi y ya teman-teman. Ini. Kemudian untuk objektifnya juga kita pakai yang di lokasi y. Karena yang lokasi y kan tadi sudah kita hitung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian yang z itu sama saja. Objektif dikali objektif yang z ya. Ini tutup kurung tambah buka kurung subjektif dikali subjektif yang lokasi y. Oke, enter. Nah, di sini didapatkan nilai LPM besaran dan nilai LPM tiap lokasi. Nah, untuk pemilihan faktornya, pemilihan alternatif lokasinya mana yang paling bagus itu kita tentukan dari ranking yang paling besar. Yang paling besar berarti paling mana? Ini adalah paling besar adalah ini dia yang merupakan LPM paling besar. Nah, ini adalah lokasi terpilih. Jadi lokasi terpilih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan bisa tinggalkan kolom komentar saja, nanti apabila ada waktu bisa saya jawab. Sebelumnya ini untuk urutan pertama itu ya lokasi Y, kedua lokasi Y, dan ketiga untuk lokasi X. Nah, seperti itu. Ini lokasi terpilihnya. Maaf, kita pindah ke sini aja. Nah, ke sini. Udah. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.